Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Hani Marlita, NIM 1905124435. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang menelaah dan merevisi teks observasi. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampuh mata kuliah media pembelajaran, yaitu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Berikut ini adalah tugas media pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi pengamatan umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan disebut juga report, ini juga disebut teks klasifikasi, dikarenakan memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsi atau menggambarkan bentuk ciri atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Yang kedua itu ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada definisi umum, artinya pembukaan yang berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas. Yang kedua ada definisi bagian, yaitu gambaran tentang sesuatu secara terperinci. Yang ketiga definisi manfaat, membahas tentang manfaat atau kegunaan. Yang ketiga itu ada kaidah teks laporan hasil observasi. Ada 5 kaidah teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu ada bersifat global dan universal. Yang kedua merupakan hasil penelitian yang terkini. Yang ketiga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal. Yang kelima, tidak ada penutup dari pengarang. Nah, yang keempat itu ada ciri-ciri teks lapor hasil observasi. Yang pertama itu harus mengandung fakta atau bersifat objektif. Yang kedua, harus ditulis sempurna dan lengkap. Yang ketiga, tidak memasuki hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Yang terakhir ada disajikan secara menarik, bagian dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot maupun susunannya logis. Yang kelima itu ada 6 langkah dalam menyusun dan menulis teks hasil observasi. Yang pertama ada mencari dan menentukan objek observasi. Yang kedua, buatlah kalimat definisi. Yang ketiga, buatlah kalimat deskripsi yang merinci bagian. Yang keempat, buatlah kalimat deskripsi yang merinci manfaat. Yang kelima, mencermati kembali kaidah kebahasaan yang digunakan. Yang keenam, menentukan judul. Nah, menelaah teks hasil observasi adalah menelaah atau mengevaluasi dan merevisi sebuah teks laporan hasil observasi, memerlukan pemahaman dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai 2 hal yang selalu dilihat dalam sebuah teks, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Ini ada 3 yang perlu dicermati dalam menelaah sebuah teks. Yang pertama ada telaah struktur, kedua ada telaah kaidah kebahasaan, yang ketiga ada telaah informasi. Nah, ini merupakan teks hasil observasi yang belum direvisi. Ini penjelasan dari contoh tersebut. Kalimat kedua, paragraf pertama tidak memiliki koherensi atau kepanduan yang cukup jelas dengan kalimat pertama. Kalimat kedua ini akan lebih pandu jika ditambahkan dengan konjungsi dan kata rujukan. Konjungsi yang digunakan adalah antar kalimat, penanda, penambah untuk menunjukkan adanya informasi tambahan yang diberikan. Kata yang dimaksud adalah selain itu. Setelah itu, kata pupuknya akan diubah menjadi pupuk ini. Kata ini lebih cocok digunakan sebagai kata rujukan untuk kalimat pertama. Nah, ini yang di atas adalah
teks yang belum direvisi, sementara yang di bawah sudah direvisi. Pupuk kandang termasuk ke dalam pupuk organik yang mudah didapatkan dengan biaya yang minim. Pupuknya diganti dengan pupuk ini ternyata lebih bagus dibandingkan pupuk kimia. Yang kedua itu ada terlebih mengenai bebas, diganti dengan bentuknya menjadi ramah lingkungan dan tidak ada efek samping. Selanjutnya, gabungan kata bebas efek samping lebih tepat jika diubah menjadi tidak ada efek samping agar strukturnya lebih baku. Akan tetapi frasa ramah lingkungan diubah posisinya ke dalam awal sehingga bentuknya menjadi ramah lingkungan dan tidak ada efek samping. Hal ini dilakukan agar makna kalimat menjadi lebih mudah dipahami pembaca. Inilah contohnya. Lanjut, konjungsi seperti adalah konjungsi yang berjenis antarklausa, sehingga tidak tepat jika diletakkan di awal kalimat. Kalimat yang memiliki konjungsi ini harus digabungkan dengan kalimat sebelumnya menjadi selain bentuk frasa, ada juga pupuk kandang yang berupa campuran antara kotoran dengan material lain seperti kotoran ayam yang dicampurkan dengan sekam padi yang dicampurkan alas kandang atau kotoran sapi yang bercampur jerami. Nah, ini nih. Di sini ada seperti kotoran ayam yang dicampur dengan sekam padi yang dijadikan alas kandang atau kotoran sapi yang bercampur jerami. Kita rubah kalimatnya, selain kotoran ayam yang dicampur dengan sekam padi yang dijadikan alas kandang atau kotoran sapi yang bercampur jerami. Kalimatnya lebih bisa dipahami oleh orang atau pembaca. Nah, kata subur dapat diubah menjadi bentuk frasa lebih subur agar sejajar dengan frasa yang telah muncul sebelumnya, lebih kuat terhadap penyakit dan lebih subur. Nah, ini contohnya. Di sini ada kalimat lebih kuat diganti dengan lebih subur. Dan selanjutnya itu sama seperti kata seperti, kata sedangkan juga termasuk ke dalam konjungsi antarklausa, sehingga konjungsi ini harus digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Tanaman pun terlihat kuat dan sehat, sedangkan tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia memiliki daun dan bunga yang lebih sedikit. Nah, ini dia kata sedangkan diganti dengan seperti tanaman yang dipupuk kimia memiliki daun yang lebih sedikit. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.